Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Halimah, nomor induk 25210052. Di kelas digital marketing ini, saya akan mempresentasikan model bisnis yang saya pilih. Izinkan saya untuk men-share screen terlebih dahulu. Baik, untuk model bisnis yang saya pilih dalam hal dalam saat ini adalah afiliator. Untuk tema produk aparel olahraga. Terus fokus yang akan saya lakukan yaitu tentang review jujur dan relatable produk, storytelling perjalanan olahraga, dan edukasi kesehatan. Kemudian target market dari bisnis yang akan saya lakukan adalah di usia 20 sampai 40 tahun pekerja, baik itu pekerja kantoran maupun pekerja bebas dan ibu rumah tangga yang memulai gaya hidup sehat dan ingin brand yang murah. Kemudian mereka juga aktif di WA, IG, TikTok, dan Facebook. Untuk platform yang akan saya gunakan sebagai afiliator ada di WhatsApp, Instagram, TikTok, maupun Facebook. Kemudian alasan kenapa saya memilih sebagai afiliator, karena yang pertama tidak harus langsung ke customer. Kemudian yang kedua tidak membutuhkan modal yang banyak atau modalnya sangat minim, karena kita tidak membutuhkan gudang maupun stok barang. Kemudian berkolaborasi dengan komunitas dan fleksibel dilakukan di mana saja dan kapanpun. Untuk strategi monetisasi jangka panjang, saya bisa melakukan melalui personal branding maupun diversifikasi platform, kemudian endorse UMKM olahraga lokal. Em, Kemudian tantangan yang akan saya dapat mungkin dari banyak kompetitor karena sangat mudah, model bisnis ini sangat mudah. Kemudian trust ataupun kredibilitas yang saya miliki mungkin tidak populer para afiliator yang sudah terkenal dan memiliki follower yang banyak. Kemudian komisinya sangat bervariasi. Itu akan sangat menjadikan kita tertantang untuk beberapa komisi yang mungkin lebih tinggi. Kemudian rasa malas dari dalam diri saya sendiri. Di riset pasar sendiri, saya melakukannya dengan analisis Google Trend pada tiga kata kunci, yaitu pakaian olahraga, celana olahraga, dan sepatu olahraga. Dari ketiga kata kunci ini, dianalisis trennya selama 1 tahun, itu eh, dapat dilihat di grafiknya. Ini ada beberapa momen momentum naik dan turun, dan termasuk sangat fluktuasi. Kemudian untuk compare breakdownnya by subregion, itu memang beberapa kota sangat mendominasi pencarian di sepatu olahraga. Bahkan untuk di breakdown di situ sendiri ini belum nampak, mungkin karena kata kunci yang saya gunakan yang pertama adalah pakaian olahraga. Kemudian dari analisa tren tersebut dapat disimpulkan maknanya yang pertama, sepatu olahraga itu berada di posisi paling tinggi. Dapat disebabkan dalam 1 tahun itu orang lebih memilih membeli sepatu olahraga daripada pakaian olahraga. Maknanya mungkin sepatu olahraga ini lebih menjadi prioritas dan merupakan kebutuhan utama dalam olahraga. Memiliki masa pakai yang lebih cepat dan dapat digunakan untuk aktivitas sehari-hari, serta dipengaruhi oleh tren fashion sneaker. Kemudian untuk posisi yang kedua berada di celana olahraga. Mungkin masih cukup sering dicari dan diminati, namun tidak setinggi sepatu olahraga. Kemudian posisi terakhir ada di pakaian olahraga. Memiliki minat yang paling rendah, mungkin orang jarang mencari itu dengan kata kunci pakaian olahraga. Mungkin bisa dicari dengan kata kunci dry fit atau jersey atau sportwear kayak gitu. Jadi untuk pakaian olahraga mungkin dari yang saya lihat di sini lebih kurang spesifik. Kemudian analisis maknanya ada pola besar yang terlihat dari sepatu olahraga yang konsisten paling diminati sepanjang tahun. Kemudian pencarian sepatu olahraga berada di posisi paling tinggi dibandingkan produk lainnya. Namun ada momentum ya, kenaikan di pertengahan tahun dapat disebabkan karena tren olahraga, promo produk, atau event olahraga, atau pengaruh media sosial seperti TikTok dan Instagram.
Kemudian untuk rekomendasi strategi, mungkin untuk fokus produknya bisa di sepatu olahraga menggunakan berapa berapa strategi pemasaran seperti bundling produk ataupun promosi saat di tren naik bisa di pertengahan tahun. Kemudian untuk social listening, analisis social listening, saya melakukannya pada Instagram, TikTok, dan Shopee di masing-masing ada di 5 komentar. Jadi analisis dalam 15 komentar dalam waktu 1 tahun. Untuk tagarnya, saya menggunakan tagar pakaian olahraga. Mohon maaf ini mungkin fokus saya ada di pakaian olahraga jadinya. Karena untuk beberapa produk sepatu mungkin ada pemain besar di sini dari brand-brand luar negeri. Jadi saya lebih fokus ke pakaian olahraga. Mungkin ini agak nggak match dengan metodologi riset yang sudah dilakukan. Kemudian untuk Instagram, saya memakai pakaian olahraga sebagai tagar dan mengekstrak beberapa komentar di postingan tertinggi itu ada banyak komentar positif, lebih banyak komentar positif daripada komentar negatifnya. Dengan kesimpulan, konsumen suka harga yang murah, lucu, desain dan warna yang menarik, serta kualitas bahan yang adem dan nyaman. Kemudian di TikTok sendiri dengan tagar yang sama ada beberapa ekstra komentar di postingan TikTok. Ada juga banyak pertanyaan, kemudian ada sentimen positif maupun negatif yang dapat disimpulkan dari beberapa komentar tersebut adalah konsumen membutuhkan detail informasi produk, pengguna, ukuran, estimasi pengguna dan ukuran, kemudian estimasi pemakaian dan kualitas bahan yang digunakan, serta harga menjadi pertimbangan pemilihan produk pakaian olahraga. Kemudian untuk di TikTok sendiri mungkin saya lebih prefer untuk riset suatu produk itu ada di aplikasi TikTok. Biasanya review mereka lebih detail gitu di TikTok itu. Kemudian untuk Shopee ada beberapa ekstra komentar di ulasan produk. Jadi rata-rata itu ulasan cukup positif. Ada beberapa yang negatif mungkin karena tentang bahan nih. Dan dapat disimpulkan dari ekstra komentar postingan ulasan di Shopee ini adalah kualitas produk itu menjadi hal yang paling utama. Karena kan otomatis biasanya di Shopee itu customer udah megang barangnya. Jadi lebih diutamakan ke kualitas produk di samping pelayanan penjualan dan ketepatan waktu pengiriman. Terus ada pola tersembunyi dari satu poin yang diperhatikan itu sangat berpengaruh dengan minat beli. Satu poinnya yaitu adalah variasi warna menjadi satu poin yang diperhatikan karena sangat mempengaruhi minat beli, kepercayaan diri, dan persepsi terhadap produk. Dan endingnya itu berada di keputusan pembelian produk. Kemudian mungkin bisa dikhususkan di produk-produk tertentu, misal earth tone atau produk-produk yang berwarna shabby gitu. Kemudian untuk edukasi produk yang lebih jelas. Detail bahan yang digunakan, size chart, estimasi pemakaian dengan berat badan juga berpengaruh pada keputusan pembeli. Kemudian varian produk, satu jenis produk yang bisa digunakan untuk beberapa jenis olahraga menjadi perhatian khusus untuk menonjolkan keunggulan dan menarik perhatian pembeli. Kemudian untuk analisis strateginya mungkin bisa apakah produk saya, apakah produk pakaian olahraga tersebut memiliki demand? Ya. Banyak percakapan dan review yang menunjukkan minat pasar yang cukup tinggi. Kemudian, apakah ada resiko ekspektasi? Ya, memang ada resiko untuk ekspektasi yang tinggi, resiko kualitas produk maupun resiko persaingan pasar, serta pengiriman yang sangat mempengaruhi kepuasan. Kemudian untuk diferensiasi produk mungkin berada di fokus desain yang unik dan warna yang sedang tren, atau kualitas bahan dry fit, kemudian fokus pada target pasar wanita berhijab atau diferensiasi harga atau paket bundling. Kemudian untuk kesimpulannya, produk pakaian olahraga ini memang memiliki sentimen yang cukup positif di masyarakat. Kemudian positioningnya kuatnya berada di harga yang terjangkau. Kemudian untuk kekuatannya ada di kualitas produk dan pelayanan.
Namun ada beberapa tantangan. Yang pertama adalah ekspektasi di hasilnya, kemudian persaingan harga dan strategi pemasaran yang menarik. Secara keseluruhan, untuk fast grow-nya dengan peluang diferensiasi desain, warna, dan pilihan bahan, serta dapat fokus pada beberapa pilihan target pasar. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan di eh, riset pasar dan social listening. Baik, untuk selanjutnya, positioning, value, dan proposition. Dari hasil analisis Google Trend yang sudah dilakukan pada produk aparel olahraga, itu kan ada 3 poin. Yang pertama, sepatu olahraga yang menduduki posisi pertama, karena merupakan alat utama dalam berolahraga. Kemudian posisi kedua ada di celana olahraga. Kemudian untuk posisi ketiga ada di pakaian olahraga. Tapi dalam hal ini saya lebih prefer ke pakaian olahraga karena beberapa brand lokal menurut saya lebih menarik untuk diulas dan dipasarkan. Kemudian untuk segmentasi pasarnya, saya akan berada di posisi 20 sampai 40 tahun, pekerja kantor dan pekerja bebas, maupun ibu rumah tangga dengan gaya hidup yang sehat dan brand yang ramah di kantong atau menengah ke bawah ya. Terus untuk aktifnya ada di pada akun WhatsApp, Instagram, TikTok maupun Facebook. Kemudian untuk target pasar dan analisis kompetitornya, saya akan lebih fokus pada target pasar di Gen Z dan milenial perkotaan yang aktif di media sosial. Kemudian analisis kompetitornya ada di beberapa produk-produk raksasa global atau merek internasional. Kemudian untuk positioning produknya, saya akan memposisikan produk saya yang pertama, produk yang keren dan nyaman di event apa saja dan di mana saja. Kemudian produk yang berwarna pastel atau earth tone dengan desain yang sangat minimalis. Kemudian untuk posisinya dari running 10 km, kamu bisa tampil kece di coffee shop favoritmu. Jadi lebih ke produk itu adalah produk yang dapat digunakan di mana saja. Yang nggak di mana saja banget, tapi lebih ke bisa digunakan untuk beberapa kegiatan. Kemudian untuk value propositionnya elegan di luar olahraga. Jadi mungkin karena warna-warna earth tone, dia mungkin lebih elegan untuk dipakai saat kamu nongkrong atau kamu pergi ke mall kayak gitu, lebih bisa dipakai seperti itu. Terus kemudian multifungsi, versatility. Kemudian meningkatkan mood dan feminim serta comfort dan stylenya bisa digunakan untuk di mana saja tadi. Kemudian untuk kesimpulannya, produk aparel olahraga khusus untuk generasi milenial dan Gen Z di perkotaan yang aktif di media. Kemudian positioningnya di aparel olahraga untuk milenial dan Gen Z. Kemudian untuk value propositionnya, aparel olahraga yang multifungsi, stylish, dan comfort di mana saja. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.